Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jam Sostek dan Dana Pensiun. Nah, pertama-tama perkenalkan nama kelompok dari kami. Yang pertama saya Aprilia Badan Putri, kemudian ada teman saya Aulia Mafira Huda, nomor absen 4, dan saya nomor absen 2. Kemudian ada Wiyas CK Yuliawan, nomor absen 15. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengantarnya terlebih dahulu. Nah, pekerja itu mengalami sebuah resiko di lapangan pekerjaan. Nah, resiko tersebut berupa kecelakaan, sakit, PHK, dan pensiun yang bisa mengganggu kesejahteraan mereka. Tanpa pelindungan, resiko tersebut dapat menyebabkan hilangnya penghasilan dan menurunkan kualitas hidup. Kemudian, untuk perlindungan dan perencanaannya, maka dihadirkan jam sostek dan dana pensiun sebagai alat untuk melindungi dan merencanakan keuangan jangka panjang. Nah, keduanya ini membantu menciptakan jaring pengaman finansial baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kemudian ada sejarahnya. Jam sostek lahir pada tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 sebagai program jaminan tenaga kerja. Nah, fokus awalnya itu untuk melindungi pekerja secara formal dari resiko kerja. Nah, kemudian pada tahun 2014 bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, transformasi ini bertujuan untuk memperluas akses dan tata kelola BPJS. Kemudian perubahan ini membuat sistem lebih transparan, inklusif, dan terintegrasi. Nah, pada saat ini BPJS Tenaga Kerja itu mengelola 4 program yakni JKK, JKM, JHT, dan JP. Nah, kemudian 4 program inilah yang menjadi fondasi perlindungan pekerja di Indonesia sampai sekarang. Kemudian ada peserta dan mekanisme iuran. Nah, yang pertama ada pekerja formal. Pekerja formal ini wajib terdaftar dan iuran dibagi antara sistem pekerja dan pemberi kerja. Nah, sistem ini itu dapat dipercaya meringankan beban pekerja karena tidak menanggung penuh karena diambil dari sebagian gaji setiap bulan. Kemudian ada pekerja mandiri. Nah, pekerja mandiri itu dapat mendaftar secara mandiri dengan premi yang fleksibel. Kemudian memberikan kesempatan bagi pekerja non formal untuk tetap terlindungi. Kemudian untuk jenis iurannya itu setiap program JHT, JP, JKK, dan JKM itu punya ketentuan iuran yang berbeda. Nah, besaran ini menyesuaikan manfaat yang akan diterima oleh peserta nantinya. Kemudian ada program utama BPJS Ketenagakerjaan atau Jam Sostek. Nah, yang pertama ada JKK, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, yakni jaminan yang menanggung biaya pengobatan dan memberikan santunan bila cacat atau meninggal akibat kerja. JKK ini memberi rasa aman saat terjadi risiko kerja tanpa harus memikirkan biaya yang besar. Kemudian ada JHT, yakni jaminan hari tua, yaitu tabungan iuran yang bisa dicairkan saat pensiun atau PHK atau kondisi khusus. Nah, JHT ini berfungsi sebagai simpanan jangka panjang untuk masa depan. Kemudian ada JKM, yakni jaminan kematian, yaitu santunan uang tunai dan beasiswa untuk ahli waris. Nah, JKM ini membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ada JP, yaitu jaminan pensiun, yaitu penghasilan bulanan bagi peserta setelah usia pensiun. Nah, JP ini menjamin keberlangsungan hidup meski tidak lagi bekerja. Jadi semua program ini itu diambil dari gaji pokok setiap bulannya dan nominalnya itu ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada contoh kasus. Jadi contoh kasus yang saya bahas di sini adalah kecelakaan kerja di perusahaan manufaktur. Ceritanya seorang karyawan bernama Andi bekerja di sebuah perusahaan manufaktur. Lalu saat sedang mengoperasikan mesin produksi, tangannya terkena bilah mesin sehingga mengalami luka cukup parah dan harus menjalani operasi. Nah, selanjutnya ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Jamstek atau BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah laporan kecelakaan. Jadi dari perusahaan melaporkan kronologi kejadian, lalu memberikan formulir Jamstek atau JKK. Lalu yang ketiga adalah surat keterangan dari rumah sakit. Lalu yang kedua melakukan pembiayaan perawatan. Jadi seluruh biaya pengobatan ditanggung penuh oleh JKK BPJS Ketenagakerjaan dari operasi, obat,
Lalu biaya rawat inap itu semua ditanggung penuh oleh JKK BPJS. Lalu yang ketiga ada santunan sementara tidak mampu bekerja atau yang disebut STMB. Karena Andi harus istirahat selama 3 bulan, ia mendapatkan santunan pengganti upah sebesar 100% gaji untuk 6 bulan pertama dan 75% jika lebih lama dari 6 bulan. Nah, untuk ketentuan 6 bulan 100% dan 75% ini nanti bisa berubah-ubah tergantung dari perusahaan masing-masing. Lalu ada yang keempat itu rehab dan pendampingan. BPJS Ketenagakerjaan memberikan rehab medis dan diberikan pelatihan kerja agar Andi bisa kembali bekerja jika diperlukan. Jadi jika semisal tangan terdapat kekurangan yang terjadi karena kecelakaan tersebut, semisal tangan atau jarinya berkurang, itu BPJS akan memberikan pelatihan kerja untuk Andi agar bisa kerja kembali walaupun beda dari pekerjaan sebelumnya. Selanjutnya ada ke dana pensiun. Jadi pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, kenapa sih dana pensiun disebut badan hukum? Jadi ada beberapa alasan ya kenapa disebut badan hukum. Yang pertama itu karena memiliki kepribadian hukum sendiri. Jadi dana pensiun bisa melakukan perbuatan hukum, mengelola aset, mengikat kontrak, berinvestasi, menggugat atau digugat atas nama lembaganya, bukan atas nama pengurus pribadinya. Lalu yang kedua, harta kekayaan terpisah. Jadi kekayaan dana pensiun dipisahkan dari kekayaan perusahaan pribadi maupun peserta dan di bawah perlindungan hukum. Jadi semisal dari perusahaan pribadi mengalami kolaps atau krisis, dana pensiun akan tetap diberikan karena kekayaan dana pensiun dipisahkan dari kekayaan perusahaan pendiri. Lalu yang ketiga ada tujuan khusus. Badan hukum ini hanya boleh mengelola dan menjalankan program pensiun, tidak untuk kegiatan lain di luar itu. Lalu yang keempat diatur dan diawasi oleh negara. Jadi wajib tunduk pada regulasi pemerintah atau OJK, membuat laporan keuangan dan dikelola secara profesional. Nah, selanjutnya ada jenis dan program dari dana pensiun. Yang jenis pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan pemberi kerja untuk karyawan. Jadi contohnya PT Bank Mandiri, PT Pertamina atau PT-PT BUMN lainnya itu menerapkan DPPK, jadi dana pensiun pemberi kerja. Lalu yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPLK ini dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk masyarakat umum. Jadi contohnya DPLK Bank BNI, DPLK Manulife. Lalu yang ketiga ada program pensiun manfaat pasti atau BPMP. Jadi dalam program pensiun manfaat pasti ini yang pertama ada besaran manfaat sudah ditentukan di awal. Lalu rumus perhitungan masa kerja atau gaji. Lalu rumus perhitungan itu masa kerja dikali gaji terakhir. Lalu yang ketiga, risiko investasi ditanggung memberi kerja. Nah, program yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. Besaran iuran di dalam PPIP ini ditetapkan sejak awal, tapi nilai manfaat pensiun tergantung hasil investasi. Lalu yang kedua, risiko investasi ditanggung oleh peserta. Nah, saja ada cara kerja dana pensiun. Yang pertama ada penghimpunan dana atau iuran. Jadi peserta atau pekerja membayar iuran setiap bulan. Lalu dalam beberapa program, pemberi kerja juga ikut menanggung iuran penghimpunan dana ini. Lalu yang ketiga, iuran disetorkan ke lembaga dana pensiun. Setelah disetorkan, lembaga melakukan pengelolaan dana. Jadi iuran diinvestasikan ke instrumen keuangan seperti obligasi, deposito, saham, properti, dan lain-lain. Lalu hasil investasi akan menambahkan saldo dana peserta. Setelah itu yang terakhir adalah pembayaran manfaat. Saat peserta memasuki usia pensiun, berhenti bekerja, cacat tetap, atau meninggal dunia, dana pensiun akan membayarkan manfaat pensiun sesuai dengan manfaat yang sudah dijanjikan dalam bentuk uang tunai setiap bulannya seperti gaji bulanan. Nah, lalu ada perbedaan antara jam sostek dan dana pensiun. Jadi yang pertama itu dari badan hukumnya. Kalau jam sostek itu badan hukum publik milik negara dibentuk berdasarkan undang-undang pejabat wajib. Lalu dana pensiun badan hukum khusus DPPK atau DPLK yang dibentuk perusahaan bank atau asuransi. Lalu di jam sostek wajib bagi seluruh pekerja formal atau informal. Dana pensiun ini bersifat sukarela tergantung kebijakan perusahaan atau individu. Lalu dari iuran di jam sostek iuran ditetapkan pemerintah dibayar pekerja plus pemberi kerja. Lalu di dana pensiun iuran itu sesuai perjanjian bisa dari perusahaan, pekerja atau pribadi untuk DPLK. Lalu ada di
jenis-jenis jam sostek dan dana pensiun. Di jam sostek ini ada JHT, JP, JKK, JKM seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Lalu di dana pensiun ini hanya fokus pada pensiun, membayar manfaat di usia pensiun, cacat atau meninggal. Lalu ada program manfaat pasti misalnya JP atau tabungan JHT. Lalu di dana pensiun programnya itu PPMP, manfaat pasti atau iuran pasti PPIP tergantung dari programnya. Lalu jam sostek itu dikelola BPJS, lembaga negara, dan diawasi oleh pemerintah. Lalu dana pensiun dikelola lembaga dana pensiun, diawasi oleh OJK. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ternyata saya yang jelaskan ya teman-teman. Nah, kurang satu ini manfaat 3 perspektif. Jadi manfaat dari 3 perspektif berbeda. Yang pertama ada manfaat bagi pekerja. Ini memberikan perlindungan risiko, kepastian penghasilan di hari tua, dan dukungan keluarga saat-saat darurat. Lalu bagi perusahaan, ini akan meningkatkan loyalitas pekerja, produktivitas pekerja, dan reputasi bagi employer. Lalu bagi negara, ini akan mengurangi beban sosial di masa depan dan risiko kemiskinan lanjut usia. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, sekarang saya akan membahas tantangan dan isu kritis dalam program dana pensiun maupun jam sostek. Nah, yang pertama itu adalah partisipasi informal yang rendah. Jadi masih banyak pekerja di sektor informal tuh seperti pedagang kaki lima, ojek online atau pekerja lepas yang belum ikut serta dalam program ini. Padahal mereka juga punya resiko yang sama seperti pekerja formal. Nah, yang kedua, literasi dan kesadaran. Jadi generasi muda sekarang sering berpikir bahwa pensiun itu masih lama, sehingga menunda untuk menabung atau ikut program pensiun. Padahal justru semakin dini kita mulai, semakin ringan iurannya dan hasil akhirnya bisa lebih besar. Nah, kemudian ada masalah iuran dan manfaat. Misalnya, kalau seseorang hanya menyisihkan iuran yang kecil setiap bulan, manfaat pensiun yang ia terima juga akan sangat terbatas, sehingga perlu ada perhitungan yang matang sesuai kebutuhan di masa tua nanti. Nah, yang terakhir adalah governance, yaitu bagaimana program ini dikelola. Jadi risiko salah kelola atau salah alokasi investasi bisa menyebabkan manfaat yang diterima peserta tidak optimal. Jadi transparansi dan pengawasan yang baik itu penting agar dana yang kita titipkan tetap aman dan berkembang. Nah, lalu bagaimana sih cara menyiasati tantangan tadi? Ada beberapa tips praktis yang bisa kita terapkan. Yang pertama, bisa mulai sedini mungkin dari iuran kecil di usia muda, itu lebih efektif karena terdapat bunga majemuk. Misalnya seorang mahasiswa atau pekerja baru umur 22 tahun mulai menyisihkan 100.000 per bulan untuk tabungan pensiunnya. Jadi dikarenakan ada efek bunga majemuk, uang itu bisa berkembang jauh lebih besar dibanding orang yang baru mulai menabung di usia 35 tahun dengan jumlah yang sama. Jadi kuncinya adalah ada di waktu. Nah, yang kedua, kombinasikan. Jadi jangan hanya mengandalkan BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa menambah dengan DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan atau instrumen keuangan lainnya. Dengan begitu sumber dana pensiun kita lebih beragam. Nah, yang ketiga, pantau dan evaluasi. Misalnya rutin cek saldo jaminan hari tua di BPJS atau bisa juga lihat kinerja DPLK kita dan update aturan pencairannya. Jadi dengan evaluasi rutin kita bisa tahu nih apakah dana yang kita kumpulkan sudah sesuai target atau masih perlu ditambah seperti itu. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya jam sostek dan dana pensiun sebenarnya punya fungsi yang berbeda, tetapi mereka tuh saling melengkapi. Jam sostek lebih ke arah perlindungan dasar yang wajib seperti jaminan hari tua, JKK, dan JKM. Nah, sedangkan dana pensiun lebih ke arah tabungan dan investasi untuk menjaga kualitas hidup di hari tua. Kalau digabungkan keduanya bisa nih memberikan perlindungan finansial yang lebih ideal seperti itu. Jadi, oleh karena itu penting untuk mulai merencanakan pensiun sejak dini meskipun dengan jumlah kecil karena konsisten jauh lebih bernilai daripada menunda hingga terlambat. Nah, baik teman-teman, kita sudah ada di akhir presentasi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.